Kenapa saya katakan kenekatan? Ya karena kondisi Mahkamah Konstitusi terkait dengan hakim konstitusi yang patut diduga ada 3 orang yang tidak memenuhi syarat, maka sudah barang tentu menurut pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tidak memenuhi syarat. Kenekatan kedua, saya kaget sekali setelah tahu bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi bersidang 8 orang. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum, ya saya sebagai advokat kurang lebih 36 tahun, saya mencoba mencari dasar hukumnya apa, rujukannya apa, genap kok bisa dilakukan. Kalau MK sendiri itu tidak memiliki kewenangan dan tidak sanggup, tidak akan bisa memberikan rekomendasi yang substansi, maka KPU tidak bisa mengumumkan. Nah, pada saat ada masalah di situ, pengambil keputusan dalam hal ini presiden atau pemerintah lah harus segera mengeluarkan Perpu. Karena itu akan terjadi kekosongan ya, akan terjadi persoalan. Yang isinya bisa saja dikatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, maka pemerintahan tidak boleh kosong, masa jabatan presiden diperpanjang 2 tahun. Kita memberikan penerangan secara hukum. Pro dan kontra silakan. Tetapi kita belajar hukumnya sama loh. Kalau memang hukum itu bisa dilaksanakan dengan murni dan konsekuen, saya yakin pendapat kita sama. Ya, coba bersuara. Jangan hanya Jangan takut Rambi ya, Adi Pak. Warman saja ya, yang bersuara. Kasihan mahasiswa Fakultas Hukum, mahasiswa S1, S2, S3, dia bingung melihat seperti ini. Nanti dia bilang, dagelan apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuridila Fitri dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Serambi Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi nekat mengadili perselisihan hasil Pilpres 2024. Kita saksikan tayangan berikut ini. Timnas Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan gugatan sengketa pada Kamis 21 Maret. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendaftarkan gugatan pada Sabtu 23 Maret. Kedua penggugat meminta dilakukan pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi paslon Prabowo yaitu Gibran. Kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya, dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Kalau Anda ingat saudara, pada November 2023 lalu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dalam putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam sidang putusan MK, Anwar Usman juga dilarang untuk ikut terlibat dalam sengketa pemilu. Tak hanya Anwar Usman, saudara, Hakim Konstitusi Arsul Sani dipastikan tidak akan menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa pileg yang terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Namun sampai saat ini menurut Ketua MK, Arsul Sani masih ikut dalam penanganan sengketa Pilpres selama belum ada yang keberatan. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dinilai terbukti melanggar etik dan asas integritas karena mengubah putusan MK terkait pemberhentian Hakim Aswanto. Kalau dilihat bahwa integritas dinyatakan bermasalah, tentu harusnya
diberhentikan ya, karena melanggar integritas itu menyebabkan dia tidak lagi memenuhi syarat menjadi hakim konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi memenuhi syarat untuk mengadili Pilpres 2024 ini? Itu ada tanda seru dan tanda tanya. Kenapa itu terlontar? Karena bisa kita lihat di dalam pasal 28 ya, Undang-Undang MK, itu dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, memutuskan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baik sahabat Serambi Adi Warman, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Adi Warman yang dilakukan melalui daring karena beliau sedang berada di luar negeri. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sana Bapak? Alhamdulillah baik. Mbak Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Puasanya bagaimana Pak? Lancar? Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Alhamdulillah. Mbak Fitri juga lancar puasanya? Alhamdulillah insya Allah Bapak. Tadi kita masuk ke topik pembahasan. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang nekat mengadili perselisihan hasil Pilpres 2024. Ini ada kaitannya Pak dengan episode sebelumnya yang Pak Adi jelaskan, ada beberapa hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam persidangan PHPU Pilpres 2024. Namun faktanya sidang tetap dijalankan nih Pak. Menurut Pak Adi tanggapannya seperti apa Pak? Kita sudah lihat di video barusan bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi tetap melanjutkan persidangan. Seakan-akan Mahkamah memenuhi syarat untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini. Saya nyebutnya barangkali ini yang tepat adalah kenekatan pertama dari Mahkamah Konstitusi kalau dikaitkan dengan penayangan episode Serambi Adi Warman yang lalu. Kenapa saya katakan kenekatan? Ya karena kondisi Mahkamah Konstitusi terkait dengan hakim konstitusi yang patut diduga ada 3 orang yang tidak memenuhi syarat, maka sudah barang tentu menurut pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi syarat. Ya, di situ dikatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang hakim konstitusi kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, ini ada kalimat di situ, ada frasa yang mengatakan keadaan luar biasa. Di dalam penjelasannya yang dimaksud keadaan luar biasa itu adalah apabila hakim Mahkamah Konstitusi itu meninggal dunia atau terganggu fisik jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi. Jadi proses sedang berjalan pemeriksaan atau baru mulai berjalan, ada anggota atau majelis hakim atau hakim konstitusi yang meninggal, ya, bisa dilakukan oleh 7 orang. Nah, tetapi di kita pada saat ini yang patut diduga tidak memenuhi syarat itu ada 3, sebagaimana saya terangkan dalam episode yang lalu. Ya, Pak Anwar Usman, terus Pak M. Guntur, ya, terus Asrul Sani. Iya benar. Ya. Ada 3, artinya tinggal 6. 6 berarti tidak memenuhi syarat pastinya itu. Pak ya.
Iya, pastinya begitu. Dan terhadap ketidakmemenuhi syarat, maka keputusannya itu tidak sah Tidak sah. atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oke. Itu yang pertama, kenekatannya. Kenekatan kedua, saya kaget sekali setelah tahu bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi bersidang 8 orang. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum, ya saya sebagai advokat kurang lebih 36 tahun, saya mencoba mencari dasar hukumnya apa, rujukannya apa, genap kok bisa dilakukan. Ternyata saya tidak temukan. Seharusnya ganjil ya Pak ya? Harusnya ganjil karena peraturan jumlah hakim yang ganjil ini tersebar di berbagai macam peraturan. Minimal itu ada 4 ya, yang mengatur tentang hakim konstitusi itu atau hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan itu ganjil. Kita bisa lihat di Mahkamah Konstitusi, MK itu mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi, ya, yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Susunan itu sendiri berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang MK yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Dalam pasal 28, ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi dikatakan ya, bahwa pada dasarnya MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno MK dengan 9 orang hakim konstitusi. Akan tetapi dalam keadaan luar biasa yang tadi saya terangkan, dilakukan 7 orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, itu udah jelas, tadi juga sudah saya sampaikan. Nah, itu payung hukum yang pertama. Ya. Yang kedua kita bisa lihat dalam Mahkamah Agung. Jumlah hakim Mahkamah Agung saat memeriksa dan memutuskan perkara dapat kita temukan ya pengaturannya dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan apabila majelis bersidang dengan lebih dari 3 orang hakim, jumlahnya, dengar nih, jumlahnya harus selalu ganjil. Ya, jumlahnya harus selalu ganjil. Artinya wajib ganjil. Kita lihat juga di dalam hakim di pengadilan anak. Berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 pengadilan anak ya, hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal. Lagi-lagi ganjil. Tunggal, nggak dibilang 2 gitu loh. Ya, lagi-lagi atau 8 enggak, tetap aja 1 itu ganjil. Kalau kita lihat juga di dalam pengadilan hak asasi manusia, ya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini yang berat dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Jelas tuh, terdiri 2 orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut dimaksudkan majelis hakim
selalu ganjil. Tujuannya apa sih ganjil, Mbak Fitri? Nah, supaya pada saat melakukan musyawarah majelis hakim tidak mengalami kesulitan mengambil keputusan, musyawarah mufakat tidak bisa, maka beliau mengambil voting, mengambil suara. Nah, kalau 4 sama 4 kan atau ganjil tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Iya. Nah, itu adalah kenekatan kedua. Jadi Mahkamah Konstitusi ini sangat nekat sekali. Apa yang dilakukan sekarang ini patut diduga juga melanggar prosedur, atau bahasa lainnya adalah melanggar hukum formil dari aturan yang menyangkut tentang hakim harus ganjil. Berarti dalam sejarah tidak pernah ya Pak hakim itu dalam memeriksa genap, baru kali ini apa Pak? Ya, saya katakan tadi ya, jadi advokat saya sudah 30 tahunan lebih, 36 tahun kurang lebih. Baru kali ini ada hakim yang memeriksa, mengadili sebuah perkara dengan jumlahnya genap. Dan yang aneh lagi buat saya, di sana kan banyak profesor atau banyak ahli-ahli hukum, banyak teman-teman saya juga, kuasa hukum 01, 02, 03, tidak ada yang komplain dan tidak ada juga yang meminta agar Pak Asrul Sani untuk mundur. Saya juga nggak ngerti, ya, sangat nggak ngerti. Bahkan saya berpikir ini sebenarnya ada apa sih gitu loh. Hukumnya sudah sangat jelas, ya. Serambi Adi Warman ini edukasi hukum, tidak bermaksud berpihak kepada siapapun, tetapi kita memberikan penerangan secara hukum. Pro dan kontra silakan, tetapi kita belajar hukumnya sama loh. Kalau memang hukum itu bisa dilaksanakan dengan murni dan konsekuen, saya yakin pendapat kita sama. Tetapi pada saat ini membuat saya juga harus banyak belajar barangkali ya, karena saya lihat di sini politik hukum yang jadi panglima, bukan hukum sebagai panglima. Berarti ada kemungkinan putusan nanti ini dengan kenekatan-kenekatan yang dilakukan dalam Mahkamah Konstitusi ini, putusannya nanti akan bersifat cacat formil ya Pak? Ya, tidak memenuhi syarat. Cacat formil juga, tidak memenuhi syarat lah. Tidak memenuhi syarat ya? Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tidak sah lah Pak ya? Saya dibilang secara awam begitu secara awam. Tapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oke, baik Pak Adi. Sarannya seperti apa nih Pak agar mungkin sidang ini tetap dijalankan? Apakah harus ada pergantian hakim atau penambahan hakim atau bagaimana Pak? Sulit ya untuk dilakukan penambahan hakim dalam kondisi seperti ini. Kenapa saya katakan sulit? Karena penambahan hakim atau perbaikan hakim atau revisi hakim itu membutuhkan waktu. Tidak seperti menunjuk pejabat lainnya. Langsung jadi gitu. Ini ada prosesnya lama ini ya ada Pak prosesnya ya. Ada proses yang membutuhkan waktu kurang lebih 7 bulan. Dan sumber daripada hakim Mahkamah Konstitusi itu seperti saya katakan kemarin, itu ada dari Mahkamah Agung, dari pemerintah eksekutif, dari DPR. Iya. Ini ada proses yang harus dilalui yang membutuhkan waktu. Tapi satu sisi ya KPU harus mengumumkan pasca pendaftaran gugatan di MK itu KPU nunggu apa rekomendasi dari MK, apa putusan MK, baru dia bisa mengumumkan siapa pemenangnya Pilpres yang sah setelah proses MK. Kalau MK sendiri itu tidak memiliki kewenangan dan tidak sanggup, tidak akan bisa memberikan rekomendasi yang substansi, maka KPU tidak bisa mengumumkan. Ya, mungkin MK akan mengeluarkan rekomendasi yang tidak substansi. Misalkan dikatakan bahwa kami tidak memiliki
syarat, tidak memenuhi syarat untuk mengadili perkara ini karena ini. Ya kan, yang tadi saya katakan, karena 3 anggota hakim Mahkamah Konstitusi patut diduga tidak memenuhi syarat. Ya, itu yang mungkin bisa diberikan. Tetapi satu sisi ya, dengan 8 anggota majelis hakim yang sedang memeriksa, saya tidak optimis hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan hal tadi. Terus solusinya apa, Pak? Bukan sekedar solusinya dulu. Kalau putusannya nanti tidak memenuhi syarat, substansinya juga tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi cacat formil, maka ada kekosongan hukum, ada masalah di situ. Nah, pada saat ada masalah di situ, pengambil keputusan dalam hal ini presiden atau pemerintah lah harus segera mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena itu akan terjadi kekosongan ya, akan terjadi persoalan. Nah, keluar Perpu yang isinya bisa saja dikatakan bahwa dalam kondisi seperti ini maka pemerintahan tidak boleh kosong. Ya, masa jabatan presiden diperpanjang 2 tahun. Diperpanjang 2 tahun, ya, dengan alasan merevisi atau menunggu agar MK memenuhi syarat untuk bisa mengadili. Memutuskan ya, Pak, hasilnya. Pak berarti nanti tidak ada pemilu ulang, tapi menunggu MK memenuhi syarat untuk meriksa, mengadili, memutuskan perkara ini. Ya mungkin ya tadi 2 tahun. Nah nanti pada saat MK memiliki sah atau memenuhi syarat untuk memberikan keputusan, putusannya kan bisa masuk substansi, ya, bisa mengabulkan permohonan, bisa menolak. Pada saat mengabulkan permohonan, bisa aja di beberapa tempat diadakan pemilu ulang. Pemilihan ulang. Iya. Itu butuh proses, atau juga bisa ditolak karena dianggap pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya. Nah, itu bisa juga terjadi. Tetapi di luar dari substansi, Mahkamah Konstitusi, ya saya tegaskan, tidak memenuhi syarat untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan, memberikan putusan perkara ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Closing statement Pak Adi terkait hal ini, bagaimana Pak Adi? Saya berharap ya, rekan-rekan ahli-ahli hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi yang sedang bersidang bisa memahami ini dengan tulus, karena kita juga sama-sama belajar hukumnya, tidak juga merasa kita harus menang, kita harus salah. Ya, coba kita insafi bersama, meyakini, memahami apakah Mahkamah Konstitusi itu memenuhi syarat untuk mengadili perkara ini. Sebagaimana saya terangkan tadi, ditambah lagi ada kenekatan kedua dengan jumlah hakim konstitusi genap. Ya, coba bersuara, jangan hanya takut Srambi ya, Adi Warman saja ya, ya, yang bersuara. Kasihan mahasiswa Fakultas Hukum, mahasiswa S1, S2, S3, dia bingung melihat seperti ini. Nanti dia bilang, dagelan apa lagi yang dimainkan. Okay? Baik, ya baik. Terima kasih Pak Adi karena telah memberikan pemaparan hukum yang sangat luar biasa. Semoga sehat selalu Pak Adi di sana dan kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan walafiat. Terima kasih kembali. Demikianlah bincang-bincang saya hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen channel Srambi Adi Warman. Saya Nuraidila Fitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Srambi Adi Warman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta.